Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 231. Kalaupun niat kamu tulus ingin memperbaiki hubungan, Zaina, saya bisa menghargainya. Tapi apa masuk akal, niat baik itu kamu buktikan dengan menurunkan semua foto kenangan tanpa izin? Atas dasar apa kamu merasa berhak? Karena Umi kehilangan ingatan. Din mendekat lebih lagi. Napasnya terasa di hadapan Zaina. Namun, nada bicaranya tetap tajam dan tenang. Kamu bukan mengobati luka, Zaina. Kamu menorehkan luka baru, lalu menutupinya dengan senyum manis dan pura-pura perhatian. Itu bukan niat baik. Itu manipulasi. Dan saya, Din Argatama, tidak akan pernah membiarkan rumah ini jadi ladang permainan untuk drama kekanak-kanakan yang kamu ciptakan. Zaina menunduk, matanya mulai berair. Namun, tak ada yang tahu pasti, apakah itu tangis dari rasa bersalah, atau hanya kepedihan karena gagal melawan. Din menghela napas panjang sekali lagi. Sekilas, dia melirik ke arah tangga. Di sana, hatinya tertinggal. Di kamar atas, ada wanita yang dia lindungi dengan seluruh jiwanya. Wanita yang tengah rapuh, dan sedang mengandung. Sekali lagi kamu menyentuh foto-foto itu, saya anggap kamu memang menantang saya. Tegas Din, lalu beralih pada ibu mertuanya. Lihatlah semua foto-foto itu, rasakan pakai hati, bukan pakai ingatan yang telah. 2. Agar Umi bisa merasakan cinta sesungguhnya dari anak yang berulang kali Umi tolak keberadaannya. 3. Malam mulai merangkak naik, menebarkan sejuk yang menusuk hingga ke tulang. Setelah menunaikan salat Isya, Din melangkah perlahan ke sisi rumah, ke taman kecil yang dipenuhi aroma tanah lembab dan desir angin yang menari di sela daun. Lampu taman menyala temaram, menyisakan cahaya hangat yang nyaris tak mampu mengusir gelap. Sebelumnya dia sudah memastikan Bibi Siti masih menemani Azarin di kamar. Baru setelah yakin istrinya dalam penjagaan yang tenang, Din menarik napas panjang, lalu meraih ponsel yang sejak siang terus bergetar di saku celana. Satu nama terpampang di layar, Rama. Rekan pengacara sekaligus sahabat seperjuangan dalam banyak kasus. Assalamualaikum, Ram, sapa Din, suaranya berat dan dalam. Maaf baru bisa angkat. Keadaannya tadi pagi istriku sedang darurat. Waalaikumsalam. Tidak masalah. Saya paham, Din, jawab Rama di seberang sana, cepat namun terdengar hati-hati. Gimana kondisi istrimu, Din? Din mengembuskan napas panjang. Stabil. Tapi belum tahu kalau dia, bukan itu yang mau saya bahas. Ada perkembangan. Bukannya langsung menjawab, Rama justru menghela napas berat. Hal itu membuat Din semakin yakin semua tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Mbak Alea tetap tidak mau tanda tangani surat kuasa. Dia tetap bersikeras menolak pendampingan hukum, Din. Padahal, kita udah ajukan semua argumen untuk meringankan. Tapi dia, tetap keras kepala. Din mengepal tangan. Rahangnya mengeras. Dan kasusnya sudah resmi dilempar ke pengadilan negeri. Sidang perdana dijadwalkan 2 minggu dari sekarang. Din terdiam sejenak. Napasnya dalam, tetapi pendek. Dia berusaha menahan luapan emosi yang nyaris meluap dari dada. Ini bukan sekadar keras kepala, Ram, ujarnya pelan, tapi tajam. Ini, bentuk kepasrahan yang membunuh perlahan. Dia pikir dengan menyerah, semuanya selesai. Padahal sistem hukum tidak pernah menunggu belas kasihan. Kalau dia terus menolak pendampingan, dia akan dihukum bukan karena kesalahan, tapi karena kelengahan. Saya tahu, Din. Kita semua tahu. Tapi Mbak Alea sepertinya sudah menyiapkan dirinya untuk dihukum. Din mendengus,
nada suaranya berubah menjadi dingin dan serius. Masalahnya, kasus ini terlalu lemah untuk sampai ke persidangan. Laporan jenderal itu cuma ancaman lisan. Tidak ada saksi, tidak ada alat bukti konkret. Dan Mbak Alea saat itu masih di bawah tekanan psikologis akibat depresi mental yang dia alami. Harusnya, bisa kita patahkan dengan pendekatan psikiatri forensik. Bahkan jika perlu, kita bisa ajukan diversion. Rama kembali menghela napas dari seberang. Saya sudah coba semua jalur, Din. Tapi tanpa kuasa dari Mbak Alea, kita tidak bisa maju. Din menutup mata sejenak. Emosinya mendidih. Dia tahu benar sistem hukum tidak akan memaklumi diam. Dan Alea sedang bermain api di dalam kobaran yang dia biarkan membakar dirinya sendiri. Alea itu bukan kriminal, Ram. Dia korban. Korban yang terjebak dalam sistem yang lebih sering berpihak. 4. Pada yang berseragam ketimbang yang berteriak dalam diam. Kalau dia sampai divonis, itu bukan keadilan, itu pembantaian. Din berjalan gelisah, menatap langit yang mulai gelap. Saya akan coba temui dia sendiri. Entah gimana caranya, dia harus mengerti bahwa diam bukan pilihan. Bukan dalam sistem sekejam ini. Rama tak menjawab lama, hanya menggumam pendek. Saya support dari belakang, dulu ya, Din. Tapi kamu harus gerak cepat. Pengadilan tidak pernah menunggu siapapun. Setelah sambungan telepon terputus, Din menatap layar ponselnya sejenak, sebelum perlahan menurunkannya. Napasnya berat, seperti ada sesuatu yang mengganjal kuat di dada. Angin senja mulai berubah dingin, menusuk masuk ke sela-sela kemejanya, seolah menegaskan dinginnya kenyataan yang harus dia hadapi. Dia melangkah pelan ke bangku taman, duduk dengan bahu merosot dan dahi mengerut dalam. Kedua tangannya bertaut erat di depan mulut, mata tajamnya menerawang kosong ke tanah, memutar berbagai kemungkinan dalam benaknya. Tak mungkin dia meninggalkan Azarin di rumah ini. Tidak setelah semua yang terjadi. Rumah ini sudah menjadi ladang duri bagi istrinya sendiri. Luka yang ditorehkan Zaina tak hanya membekas di tubuh, tetapi juga di batin Azarin yang selama ini terlalu kuat menanggung semuanya dalam diam. Bagaimana mungkin dia meninggalkan perempuan yang tengah mengandung tanpa pengawasan? Terlebih, Azarin masih belum tahu tentang janin mungil yang kini bersemayam di rahimnya, kehidupan kecil yang seharusnya mereka sambut dengan sukacita. Din mengusap wajahnya kasar. Bahkan rencana kecilnya, pesta kejutan sederhana untuk memberitahu bahwa Azarin akan menjadi seorang ibu terpaksa harus dia undur. Semua karena kabar buruk tentang Alea. Gumamnya lirih, suara nyaris tenggelam di antara desir angin. Kenapa kamu harus sekeras ini? Alea. Din mendongak, menatap langit yang mulai memudar menjadi malam. Dalam diam, dia mulai menyusun strategi. Harus ada yang menjaga Azarin jika dia ke Jakarta. Seseorang yang bisa dia percaya penuh. Bibi Siti tak cukup jika situasi makin genting. Dia harus cari cara. Harus. Dia berdiri, menepuk celana, dan kembali melangkah ke dalam rumah. Namun, langkah Din terhenti saat suara lembut namun jelas memanggil dari arah pintu. Dia menoleh, dan mendapati Herlina duduk di kursi roda, pandangan matanya lurus padanya, seperti menyusun keberanian untuk bicara. Bisa Umi bicara sebentar? Din mengangguk. Tak ada alasan untuk menolak, terlebih sosok di depannya adalah ibu dari perempuan yang paling dia cintai. Herlina menunjuk taman samping rumah, tempat Din tadi menerima telepon dari rekan pengacaranya. Tanpa sepatah kata, Din mengekori langkah kursi roda itu, berjalan perlahan menuju taman yang dipenuhi bunga krisan dan mawar yang mekar di bawah cahaya lampu taman. Setibanya di taman, suasana kembali senyap.
Hanya deru lembut angin dan aroma dedaunan basah yang menemani. Lampu taman menyinari kelopak-kelopak bunga yang merekah, kontras dengan atmosfer percakapan yang nyaris beku. Herlina menatap ke depan, lalu akhirnya membuka suara dengan tenang. Maxi terdengar nada berat. Umi ingin mendekatkan Zaina dengan Azarin, katanya pelan, namun tegas. Jika benar Azarin putriku, Umi ingin dia bisa menerima Zaina sebagai saudara. Bukankah sesama saudara tak seharusnya saling membenci? Din menoleh perlahan. Tatapannya tenang, tetapi tajam. Seolah kalimat itu telah lama dia tunggu, dan kini waktunya membalas dengan kebenaran yang tak bisa ditutupi. 5. Umi, ucapnya pelan, tetapi mengandung tekanan. Kalau memang Zaina itu saudara, bukankah tugas seorang saudara adalah saling melindungi? Saling menjaga. Herlina terdiam. Napasnya terhenti sesaat. Kalau memang Azarin itu dianggap saudara, kenapa ketika Umi keluar dari rumah sakit, Azarin justru jadi orang terakhir yang tahu? Kenapa bukan dia yang pertama dipeluk, atau setidaknya diberi kabar? Suara Din tak meninggi. Tetapi ketenangannya justru terasa mengguncang, seperti angin tenang yang membawa badai. Yang terjadi justru sebaliknya. Umi dan Zaina kembali ke rumah ini diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Dan tahu apa yang Azarin rasakan, Umi? Dia merasa tidak penting, bahkan untuk sekadar diberitahu bahwa ibunya masih hidup dan pulang ke rumah ini. Din melanjutkan, suaranya sedikit tercekat namun tetap stabil. Kalau saya tahu akhirnya begini, saya tidak akan bawa Aza kembali ke Indonesia. Dia waktu itu sedang demam tinggi. Tapi karena dengar kabar Umi drop, dia paksa dirinya bangkit, naik pesawat, menahan sakit, hanya untuk Umi. Herlina terperangah. Mulutnya sedikit terbuka, seolah mencoba mengingat, namun yang terasa justru denyut sakit perlahan menjalar dari kepala ke dada. Namun, Din belum selesai. Dan tadi pagi, saat dia jatuh karena mengejar Umi dan Zaina, apa ada yang datang menjenguk? Apa ada yang menunjukkan kepedulian sedikit saja? Sunyi. Tidak ada, jawab Din sendiri. Bahkan saat dia masuk rumah sakit, tak satu pun dari kalian datang. Tapi sekarang Umi menuntut dia menerima Zaina seolah semua baik-baik saja. Maaf, tapi saya rasa Umi perlu koreksi lagi. Din menatap tajam, namun tidak dengan amarah. Lebih pada ketegasan seorang suami yang merasa istrinya tak lagi memiliki siapa-siapa selain dirinya. Saya bukan menolak silaturahmi, saya ingin Aza dan Zaina bisa berdamai. Tapi kalau pada akhirnya hanya Aza yang terus sakit, hanya dia yang terus diminta mengalah, maka saya akan jadi orang pertama yang menentang penyatuan itu. Suara Din mengecil, tetapi penuh kekuatan dari dalam. Saya tidak akan membiarkan istri saya hancur di rumah yang seharusnya jadi tempat dia berlindung. Saya tidak akan diam, kalau cinta saya pada Azarin harus dibayar dengan luka. Herlina terdiam. Kali ini, benar-benar membisu. Tak ada jawaban, hanya mata yang menyimpan riak kebingungan dan mungkin penyesalan. Langit malam menggantung tenang di atas taman, dihiasi cahaya bulan yang remang. Din mengembuskan napas panjang setelah kata-katanya mengalir begitu dalam. Tanpa menoleh lagi, dia mulai melangkah pergi, membiarkan jejaknya ditelan dinginnya lantai teras. Namun, suara lirih dari belakang menghentikan langkahnya. Din. Suara Herlina terdengar rapuh, hampir patah. Din tetap diam, punggungnya masih membelakangi. Herlina menatap punggung itu, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Din, bolehkah berikan Umi waktu mencerna semuanya? 6. Suara Herlina bergetar, syarat kelelahan, seolah mencoba menggenggam sesuatu yang bahkan tak kasat mata.
Umi sudah berusaha untuk mengingat. Tapi yang ada, hanya sakit kepala. Tidak ada wajah yang kembali. Tidak ada ingatan yang muncul. Yang Umi rasakan hanya kekosongan. Punggungnya Din menegang. Jemarinya mengepal sesaat sebelum dia perlahan menoleh. Tatapannya tak penuh amarah, justru teduh, namun menyimpan duka yang dalam. Seperti lautan tenang yang menyembunyikan badai di dasarnya. Umi, ucapnya pelan, tetapi dengan tekanan yang tak bisa diabaikan, saya bisa mengerti betapa sulitnya lupa. Tapi, apa Umi juga tahu betapa menyakitkannya dilupakan? Herlina menunduk. Kata-kata Din menamparkan lebih dari sekadar logika. Dia menohok langsung ke jantung. Saya tidak memaksa Umi untuk langsung ingat siapa Azarin, siapa saya, siapa Aleya atau siapapun. Tapi kalau Umi masih bisa merasa, tolong rasakan siapa yang tulus berada di samping Umi sejak dulu, siapa yang masih berdiri saat semua yang lain memilih pergi. Din menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah namun menghunjam. Saya bisa tunggu. Tapi hati Azarin mungkin tidak sekuat yang Umi kira. Jangan sampai ketika ingatan Umi akhirnya kembali, Azarin yang sudah pergi karena rasa sakit yang semakin menganga. Tak ada jawaban dari Herlina. Hanya sunyi yang menggantung di antara hembusan angin malam dan aroma bunga yang seakan ikut menyimak. Din melangkah lagi, perlahan. Meninggalkan ibu mertuanya yang masih berdiri kaku. Begitu Din mendorong pintu masuk, langkahnya terhenti seketika. Di ambang lorong, tepat di balik dinding yang membelah ruang tengah dan taman samping, berdiri sosok Zaina. Gadis itu membatu, wajahnya tertunduk, kedua tangannya meremas ujung rok seolah sedang mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang nyaris menelanjangi niatnya. Din menarik napas panjang. Telinga yang terlalu rakus mendengar, seringkali kehilangan kesempatan untuk benar-benar memahami, katanya lirih, tetapi syarat tekanan. Zaina menggigit bibirnya. Tak ada keberanian untuk menatap balik. Hanya diam yang makin terasa canggung, dan penyesalan yang mulai menggenang di pelupuk mata. Din pun, menggeleng pelan, berdecak pelan dengan senyum pahit menghias sudut bibirnya. Kamu masih muda, Zaina. Tapi hidup tidak selamanya memberimu waktu untuk belajar dari cara yang manis. Kadang, luka orang lain adalah guru yang tak pernah kamu minta, tapi harus kamu dengar. Tanpa menunggu balasan, Din kembali melangkah menuju tangga. Namun baru beberapa anak tangga dia injak, sosok Bibi Siti sudah terlihat berdiri di ujung anak tangga, dengan senyum ramah dan tubuh sedikit membungkuk. Bibi pamit dulu ya, Nak Din. Neng Aza juga udah tidur nyenyak, tadi sempat minta jus, tapi sekarang sudah lelap. Din mengangguk, wajahnya melembut. Dengan cepat dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan dompet, lalu mengambil beberapa lembar uang, menyodorkannya ke tangan Bibi Siti. Ini untuk Bibi. Terima kasih sudah bantu Aza hari ini. Bibi Siti mengangkat kedua tangannya, buru-buru menolak, aduh, Nak Din, gak usah. Saya ikhlas bantu, Neng Aza udah aku anggap anak sendiri. Namun Din tetap menyelipkan uang itu ke dalam tangan keriput wanita paruh baya itu dengan keteguhan lembut. 7. Ini bukan soal bayaran, Bi. Ini bentuk terima kasih kami. Aza butuh orang yang tulus di rumah ini, dan saya tahu Bibi salah satunya. Mata Bibi Siti berkaca-kaca. Dia menatap Din dengan perasaan haru yang dalam, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, Bibi datang lagi besok pagi, ya, Nak. Din tersenyum kecil, tolong datang. Rumah ini terasa lebih hidup dengan orang baik seperti Bibi.